Ada orang yang dia dapat 750.000 per bulan aja udah seneng banget. Ada orang yang pengen liburan terus dia jalan-jalan ke taman, itu udah seneng sekali dia. Ada orang yang bisa makan di restoran fast food seperti KFC, McD, Jeko ataupun yang lainnya, itu dia udah sangat senang. Dan pastinya setiap orang pasti ingin hidup dalam lingkaran kebahagiaan. Dan bahagia memang hak milik semua orang. Cara mendapatkan kebahagiaan itu pasti juga berbeda bagi setiap orang. Prinsipnya, selama hal yang kamu lakukan dan itu bisa membuat kamu bahagia, dan itu masih dalam hal positif, juga tidak menentang dari aturannya Tuhan, maka jalanilah. Kebanyakan dari Anda mengira bahwa yang namanya kebahagiaan harus berbentuk materi atau harta berlimpah. Hal ini bisa dimaklumi karena dengan harta tersebut Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Tapi, ayo renungkan ini sejenak. Bahagia itu gak selalu tentang materi. Dikaruniai oleh jiwa raga yang sehat dan panjang umur juga merupakan kebahagiaan yang tak terhingga, dan kita harus selalu mensyukuri itu. Coba deh kamu bayangkan, buat apa punya harta yang banyak jika tubuh kita terbaring lemah di ranjang rumah sakit? Tentu kamu akan fokus untuk penyembuhan diri kan? Nah, jadi jika kebahagiaan ukurannya materi, maka orang yang kaya aja lah berarti yang dapat merasakan kebahagiaan. Orang miskin selalu tertindas dan gak akan pernah bahagia. Banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk meraih kebahagiaan itu. Misalnya dengan kamu meraih cita-cita seperti mendapatkan nilai 100 atau ranking 1 di kelas gitu. Bisa menikah dengan si dia, punya anak, membeli barang impian dan lainnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan ialah jangan sampai untuk mendapatkan kebahagiaanmu kamu berusaha untuk merusak kebahagiaan orang terlebih dahulu. Sadar atau tidak, juga pasti ada orang yang selalu gak suka sama kita, selalu ingin melihat kita itu susah, selalu gak tenang hidupnya ketika melihat kebahagiaan orang lain. Dia akan selalu berusaha mencari cara bagaimana caranya dia bisa merampas kebahagiaanmu agar kebahagiaanmu itu berpindah ke tangannya. Nah, sifat semacam ini adalah sifat yang tergolong kepada penyakit hati. Orang yang gemar merusak kebahagiaan orang lain ini biasanya akan selalu mencari celah untuk menghancurkan kehidupan Anda. Biasanya ia akan mencari dan terus berusaha untuk menjatuhkan Anda, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Misalnya saat kamu berhasil membeli motor baru, akan ada orang yang selalu berkomentar miring, seperti paling lu belinya kredit, masih utang, ataupun kata-kata yang akan membuat hati kamu tersinggung. Nah, begitu juga di dunia maya, akan ada banyak orang yang gemar merusak kebahagiaan sesama kita. Misalnya ketika ada orang yang gemar traveling, lalu ia berfoto dan menguploadnya di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Kegiatan ini sebenarnya hobi baginya dan itu akan membuat dia senang. Tapi sayangnya pasti akan ada orang yang gak suka dan berusaha merenggut kebahagiaannya dengan cara menulis komentar yang tidak enak di hati, menjatuhkan dan menyakitkan, cyberbullying, dan sebagai sesama manusia rasanya gak pantas, karena gitu cuman sebagai hambanya Tuhan. Kalau kita sama-sama berusaha untuk merusak kebahagiaan orang lain gitu. Nah, justru semestinya budayakanlah untuk selalu berusaha membahagiakan sesama dan ikut merasa bahagia bila ada orang lain yang sedang bahagia. Karena tanpa Anda sadari, sebenarnya jika Anda membuat orang lain bahagia, jika Anda selalu membuat urusan orang lain itu mudah, maka Tuhan akan mempermudah dan membuat dirimu semakin bahagia. Terima kasih.